Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menonton kembali terkait dengan sidang putusan MK soal Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa ini sangat menarik? Karena saya sudah mengalami sendiri dengan peraturan ataupun undang-undang ini, bahwasanya pada saat saya bekerja dulu selama kurang lebih hampir 6 tahun di BUMN, di perbankan, di mana pada saat itu saya kontraknya itu ataupun sebagai tenaga ahli daya. Nah, kemudian tenaga ahli daya ini di bawah naungan outsourcing, yang di mana itu ya kapan saja bisa berhenti, dan sekarang ya buktinya saya berhenti tanpa pesangon apa-apa. Kemudian menjadi sangat menarik juga dibahas ataupun dalam putusannya mengenai PKWT, pegawai kontrak waktu tertentu, di mana itu sudah di atasnya outsourcing, begitu. Artinya sebelum menjadi karyawan tetap, rata-rata biasanya dari outsourcing dulu, kemudian kalau melamar, baru melamar lagi ataupun tes lagi, kemudian barulah menjadi PKWT ataupun kontrak tertentu dari PT tersebut. Nah, kemudian yang menjadi isu ataupun yang menjadi yang menggelitik di saya, yaitu dengan PKWT dan juga outsourcing. Kenapa? Karena ya mau nggak mau, ya memang dalam mencari pekerja itu sangat susah, dan untuk memudahkan ya dengan adanya outsourcing ya kita agak lebih cepat mendapatkan, meskipun dengan ketentuan ataupun dengan kontrak. Ya, kita cuma tenaga ahli daya yang kemudian itu bukan langsung di bawahnya, apa namanya, secara secara penggajian ataupun secara peraturan itu ya kita di bawahnya outsourcing gitu. Saya mengalami itu, dan saya kurang lebih bekerja hampir mau 6 tahun di salah satu perbankan sebagai marketing, dan di mana selama 6 tahun, selama, saya bertugas ya kontraknya ataupun ya setiap 2 tahun ganti outsourcing gitu aja. Kalau menurut saya itu cuma penggantian penggajian aja, karena ya saya merasakan ya terkait dengan bagaimana cara kerjanya itu langsung dari PT saya ataupun dari bank tersebut, di mana untuk penggajiannya itu dari bank itu menyalurkan ke outsourcing itu. Nah, kemudian apakah saya dapat pesangon setelah saya berhenti? Ya tentunya tidak. Kenapa? Karena lagi-lagi ya sifatnya itu outsourcing, ya wis bebas, intinya begitu. Kemudian yang sangat menarik juga di PKWT itu, saya pernah mendengarkan dari teman-teman yang PKWT, biasanya itu CS, kalau di perusahaan saya tempat bekerja dulu itu, PKWT itu rata-rata CS ataupun, admin-admin kur itu juga lewatnya itu PKWT itu. Artinya sudah satu langkah untuk menuju ke karyawan tetap gitu. Dan apakah nasibnya itu tidak sama dengan outsourcing? Ya, kalau ngomong tidak sama, ya yang jelas ada perbedaan. Kenapa? Karena kalau PKWT itu langsung kontraknya kepada PT, dalam tanda kutip itu sudah satu langkah lebih maju dibandingkan dengan, karyawan vendor, karyawan outsourcing dalam hal ini. Cuma yang mungkin menjadi isu ataupun yang kemudian diangkat ataupun diperkarakan di diuji di Mahkamah Konstitusi ini terkait dengan PKWT itu dirasa ada beberapa perusahaan itu yang sampai bertahun-tahun itu tidak ada kejelasan, bahkan mungkin, bahkan ada yang sampai 10 tahun ya tetap PKWT. Artinya kontrak sebagai karyawan, kontrak tertentu aja, mungkin setiap setahun atau setiap 2 tahun diperbaharui PKWT-nya, di mana tidak ada kejelasan apakah kemudian diangkat sebagai pegawai tetap atau bahkan mungkin diberhentikan. Nah, itu yang kemudian dibahas ataupun diuji dalam dalam sidang MK yang kemudian kemarin itu diputuskan. Tentunya
dalam keputusannya itu masih mungkin sedikitnya ada beberapa yang memang disetujui sama Mahkamah Konstitusi, cuma kalau saya pribadi sebagai pekerja, mungkin sebagai yang butuh pekerjaan, itu masih belum menjawab terkait dengan, apakah outsourcing itu mau ditiadakan ataupun apakah mau outsourcing itu, eee, mau seperti apakan sistemnya. Dan makanya kemudian habis ini coba kita nonton seperti apa putusannya, karena yang menggelitik ada 2 kalau terkait dengan, tenaga asing pembatasannya seperti apa, kemudian lembur dan lain-lain itu, mungkin mungkin tidak terlalu mendesak, cuma yang menggelitik bagi saya ada 2 yang di mana disinggung dengan karyawan kontrak tertentu atau PKWT dalam hal ini ataupun pegawai outsourcing. Apakah kemudian nantinya seperti apa gitu, dan coba kita saksikan bersama-sama. Kerja jika terjadi persoalan di kemudian hari. Oh, ini Dasar dalam pembuatan Bapak Asrul perjanjian Sani kerja ini pun harus merujuk membacakan putusan pada terkait dengan ketentuan PKWT. dalam pasal 1320 KUH Perdata yang jika dikaitkan dengan perjanjian kerja dalam PKWT, pada pokoknya harus ada kesepakatan kedua belah pihak, pengusaha dan pekerja atau buruh, kemampuan untuk melakukan kemampuan atau kecapaian melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PD pasal 52 ayat 1 UU 13 2003. Perjanjian kerja yang dimaksud adalah perjanjian antara pekerja, buruh, dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. PD pasal 1 angka 14 UU 13 2003. Adanya pengaturan perlunya perjanjian kerja tertulis dalam Coba PKWT kita ini naik dulu biar lebih dimaksudkan cepat. untuk memberikan kepastian mengenai jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan. Oh, ini diatur. Jadi peraturan perlu di perjanjian kerja tertulis dalam PKWT ini dimaksud untuk memberikan kepastian mengenai jangka waktu. Ini sudah disinggung ya. Artinya sampai kapan PKWT itu mau dilaksanakan pada saat, ke teman-teman yang bekerja gitu. Jadi permintaannya itu ataupun uji materinya itu memberikan kepastian mengenai jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan. Selain itu, dengan adanya kejelasan dalam perjanjian kerja, maka PKWT tidak dapat diberlakukan bagi pekerja yang bersifat tetap. Mari kita lanjut dulu. Selain itu dengan adanya kejelasan dalam perjanjian kerja, maka PKWT coba kita naik dulu. Open legal policy pembentuk undang-undang untuk mengaturnya sepanjang hal tersebut tidak merugikan hak-hak buruh atau pekerja. Namun oleh karena posisi buruh dalam perjanjian kerja yang tidak seimbang dengan pengusaha atau pemberi kerja dalam batas penilaian yang wajar, norma pasal 56 ayat 3 dalam pasal 81 angka 12 UU 6 ini terkait dengan PKWT, kemudian kita coba lanjut next. Kerja. Oleh karena itu terhadap PKWT harus dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja secara tertulis. Ini tetap juga di PKWT yang dibacakan oleh Mahkamah Ene Nurbaningsih. Pasal 57 dan pasal 81 angka 13 Undang-Undang 6 2023. Terlebih, PKWT hanya ditujukan kepada jenis atau sifat atau kegiatan pekerjaan akan selesai dalam waktu tertentu sebagai telah dipertimbangkan di atas. Artinya, tidak mungkin seorang pekerja akan bekerja atau dikontrak dalam PKWT untuk waktu yang panjang atau bahkan seumur hidup sebagaimana dilakukan para ini tetap sama ya. Jadi memberikan perlindungan hak kepada dalam kaitannya dalam waktu sebagaimana telah dipertimbangkan. Coba kita naik dulu yang membahas terkait dengan outsourcing. Perusahaan dan pekerja atau buruh.
Dalil Berdasarkan perwa. uraian pertimbangan tersebut di atas, dalil para pemohon berkaitan dengan persoalan konstitusionalitas norma pasal 64 ayat 2 dalam kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 2 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dapat yang dalam perumusan hukum menunjukkan bahwa kata dapat adalah untuk menyatakan sifat diskresioner atau pilihan dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau lembaga. FIDE dan seterusnya, Undang-Undang 12 2011, artinya pemberian hak istirahat panjang bukanlah merupakan kewajiban bagi perusahaan. Dengan kata lain, Undang-Undang 6 2023 memberikan kebebasan kepada perusahaan untuk memilih apakah akan menggunakan kebijakan internal mereka untuk memberikan hak tersebut atau tidak. Oh, ini terkait dengan cuti. Disinggung juga terkait dengan cuti ataupun hari libur, di mana yang dipersoalkan ada 1 hari libur 6 hari kerja atau 2 hari libur kemudian dengan 5 hari kerja. Bagi saya kalau soal libur itu nggak ada masalah, yang penting gajinya besar ya nggak apa-apa sebenarnya ya. Coba kita lanjut. Sidang diskor, kemudian FIDE pasal 190 dalam pasal 81 angka 70 ini Undang-Undang tentang 2023. Pembagian urusan tersebut menunjukkan bahwa dalam sistem negara kesatuan tidak ada kewenangan konkuren yang hanya dilakukan oleh pemerintah pusat tanpa membaginya kepada pemerintah daerah sesuai dengan prinsip pembagian urusan. Namun demikian terkait dengan kewenangan dulu. Hari raya dikenakan denda 5% tanpa menghilangkan kewajiban. Coba kita bacakan yang dibacakan oleh MK Eni Nurbaningsih. Ketentuan mekanisme denda bagi pengusaha dan pekerja ataupun buruh telah diatur secara rinci dalam pasal 213621. Misalnya denda hanya dapat dikenakan jika diatur dalam kesepakatan. Ini Kewajiban membayar tunjangan. tunjangan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas oleh para pemohon terkait dengan norma pasal 8 angka 28 Undang-Undang 6 2023 memperlemah dan seterusnya dianggap telah diuji. 28 Undang-Undang 6 2023. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa dengan dihapuskannya norma pasal 91 Undang-Undang 13 2003 adalah dapat dibenarkan. Oleh karena itu, tidak terdapat alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk memberlakukan kembali pasal 91 Undang-Undang 13 tahun 2003. Dengan demikian, dalil para pemohon adalah tidak beralasan untuk ini ditolak berarti ini. Pemohon juga mendalilkan norma pasal 92 dalam pasal 81 angka 33 Undang-Undang 6 2023 dan seterusnya dianggap pekerja dalam suatu hubungan kerja. Pengaturan demikian jelas telah menimbulkan ketidakadilan yang nyata bagi pekerja atau buruh. Oleh karena itu, sudah seharusnya negara hadir dan berperan untuk memberikan perlindungan yang adil dan layak bagi pekerja buruh sehingga dapat semakin meningkatkan produktivitas perusahaan. Mau berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, norma pasal Coba kita next. ditentukan lain. Kreditur dengan hak istimewa memiliki hak istimewa berdasarkan peraturan perundang-undangan. FIDE pasal 1134, Hiptek gadai hak tanggungan fidusia atas harapan. Terjadinya PHK. Upaya dimaksud merupakan kegiatan yang positif antara lain pengaturan waktu kerja, penghematan, pembenahan metode kerja, dan memberikan ini tentang PHK 151 ayat 1 dalam pasal 81 angka 40 UU 6 2023 yang menegaskan pada pokoknya PHK adalah upaya akhir. Upaya terhadap dalil permohonan aku
Mahkamah terlebih dahulu mengutip pasal 156. Tidak beralas. Undang Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 41 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 6856 tidak dapat diterima. 25 menolak. Saya masih belum menemukan yang khusus tentang outsourcing gitu ya. Dalam rapat pemusatan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 bulan Oktober tahun 2024, hari Rabu tanggal 16 bulan Oktober tahun 2024, hari Kamis tanggal 17 bulan Oktober tahun 2024, hari Senin tanggal 6/2023. Hal tersebut bukanlah merupakan eksploitasi pekerja, karena sesungguhnya pelaksanaan waktu kerja lembur telah melalui persetujuan. Oh, ini terkait dengan lembur. Yang memiliki redaksional yang sama antara pasal 52 ayat 2 PP 35 2021. Pasal 156 ayat 2 dan ayat 4 dalam pasal 81 angka 47. Pasal 157 ayat Intinya begini ya. Yang masih saya tangkap masih belum ada titik terang terkait dengan outsourcing ini. Artinya ya mungkin sistem-sistem pekerja yang lewatnya itu outsourcing itu masih tetap bakalan ada. Cuma ya mungkin diatur. Nah kemudian tadi yang saya tangkap di mana terkait dengan PKWT juga lembur dan tunjangan dan lain-lain. Artinya mungkin itu aja dulu yang bisa saya sharingkan pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sehat selalu.